You guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Starbucks nih bre. Weh, jangan dong. Kenapa gak boleh ya? Ya menurut orang Indonesia tidak boleh sih. Oh gitu. Karena secara terang-terangan Starbucks itu katanya ngedukung Sama Israel. Israel. Iya. Udah berarti ini aja, kopi kenangan aja berarti. kopi kenangan, Iya, kopi iya, asli iya. Indonesia. Iya, kalau enggak kopi kapal karam. Ya kan? Tapi Iya. kalau gue sendiri, ya sebenarnya kalau ditanya gue masih minum Starbucks apa enggak, Nah. gue dari dulu jarang minum Starbucks karena mahal harganya. Iya sih benar. Jadi gak berpengaruh juga di gue. Gitu. Iya, enggak ngaruh juga. Kalau McD gimana, Bre? McD gue masih beli sih. Aku masih beli. Enggak, karena menurut gue gini sih. Iya. Iya oke lah McD-nya misalnya McD yang di US gitu ya, buat statement seperti itu. Tapi yang di Indonesia kan pekerjaannya orang Indonesia juga. Iya, Iya, gitu. kalau sampai bangkrut McD makin banyak orang pengangguran sih. Bener. Maksudnya kita kan udah susah gitu kan. Sekarang lagi masa sulit gitu. Masa sih karena hal yang seperti ini yang dimana harusnya kita mengerti, state of mind kita tuh mengerti bahwa ini adalah peperangan elit politik, ya kan? Yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali gitu dengan pekerja-pekerja kita yang harus nantinya bakal jadi pengangguran kalau misalnya kita diboikot. Dan Yes. ini real bre, maksudnya gue tuh ngelihat tetangga gue kan ada juga tuh yang kayak kerja di McD, di rumah kan bre, at the end. Di rumah kan, ini serius, gue ngomong literally serius, maksudnya di rumah kan. Jadi shift-shiftannya bukan shift-shiftan dalam satu hari shift-shiftannya, tapi 2 hari sekali masuknya jadinya. Oke, karena penjualannya ya. Karena kok sepi. Iya. Dan emang ngeri juga pada nungguin di depan. Oh, I see. Jadi ya sebenarnya maksudnya kasihan lah teman-teman kita gitu. Ya karena kan orang Indonesia juga. Iya. Tapi balik lagi ya, maksudnya ini tergantung preferensi masing-masing sih. Iya, Gitu. tergantung Jadi kalaupun perspektif teman masing-masing. ngopi masih mau beli McD atau enggak, Itu ya, terserah itu kalian, terserah kalian, kayak gitu gitu sih. Nah, Bre, Hmm. ini di Noise banyak nih komen-komen yang masuk. Oh gitu. Iya, khususnya terkait episode kita yang Palestina Israel. Benar. First of all kita mau say thanks lah untuk Ya. teman ngopi dan teman-teman yang ada di Noise ataupun Spotify yang udah dengerin kita, Benar. memberikan feedback baik itu positif atau negatif, itu kita senang banget sih. Senang banget. Paling enggak kan maupun negatif atau positif, intinya lo ngedengerin itu dulu. Benar. Dan gue seneng sih Benar, gitu. benar. Maupun negatif atau apapun itu, gue cuman jawab siap king ya kan. Ya kan Nah, iya dong. Sebenarnya sih nggak negatif juga ya, tapi ada beberapa reaksi gitu dari teman ngopi yang dia bilang, wah ini mah perspektif dari agama Kristen. Oh iya. Gitu, tidak general. Tidak general, Iya. betul. Ya. Nah, menurut lu gimana? Kalau gue sih memandangnya ada benarnya juga. Ada benarnya juga yang dibilang gitu, maksudnya karena gini ya, kita kan kalau mau ngomong sesuatu itu kan mau nggak mau bre, kita ini punya latar belakang yang sama, intinya itu. Jadi kita akan sangat mudahnya kita menyampaikan dari sisi pandang kita, dari latar belakang kita gitu bre, yang kita pahami gitu. Yes. Yang dimana seandainya kan ada yang berkata bahwa kita tidak membicarakan ini dalam perspektif Islam gitu. Ya maksudnya itu kan bukan ranah kita bre. Iya. Takut salah gitu loh. Benar. Maksudnya nggak masuk ke dalam konteks aja kalau misalnya yang ngomong 2 orang kita ini gitu kan, gitu loh. Iya, lagian kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya kita omongin memang ada beberapa part yang kita ngambil dari sejarah Kristen itu sendiri. Betul. Dan itu sebenarnya bukan cuma sejarah Kristen tapi sejarah dari Yahudi itu sendiri. Bener. Gitu. Tapi Jadi, kalau kita mau narik ke dalam sejarah yang in general, yes. karena gini, ini sekali lagi mohon maaf untuk orang yang beragama Kristen, Yahudi maupun Islam gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita tarik dari sejarah, Yes. Abraham atau Ibrahim itu sendiri itu semi historik. Semi historik. Iya, jadi dia tuh tidak bisa dibuktikan keberadaannya apakah Abraham atau Ibrahim ini benar-benar pernah terlahir di dunia atau enggak. Kalau secara sejarah, makanya nanti kita masuk ini ada mantap, referensi hasil buku itu sendiri gitu. Jadi keren. ya Ibrahim itu tokoh yang Ibrahim atau Abraham gitu ya, tokoh bangsa Israel kalau menurut orang Kristen, yaitu terdapat ya di dalam kitab agama itu sendiri. Betul. Gitu. Tapi Dan kalau dalam diakui sejarah tidak. Ya, dan diakui oleh 3 agama besar samawi, which is itu faith. Yes. Tapi itu iman. di sisi lain dikatakan bahwa dari secara saintifik dan historik tidak ada satupun
bukti arkeologis yang bisa benar-benar membuktikan orang ini benar-benar hidup atau tidak gitu. Ya kurang bukti lah intinya. Kurang bukti. Kurang evidence kalau kita tarik dari sisi sejarah. Secara saintifik. Ya Gitu. Jadi wajar kalau kita nariknya tuh dari hal yang kita ketahuin gitu betul kan. Betul. Gitu. Karena kan gimana ya, kita kan mengambil suatu referensi kan, kalau misalnya sesuatu itu tidak ada dasar saintifiknya, ya mau nggak mau kita akan lari ke literatur dong. Bener. Literatur cerita rakyat yang ada pada saat itu, yang Bener. tersedia sumber informasinya hanya itu. Benar, Ya, exactly. ya gimana kan gitu sih. Oke, tapi kali ini nih kita mau coba bahas dari sisi sejarahnya nih, Bre. Yes, lebih mendalam ya. Lebih mendalam. Kita akan lebih deep dive lagi. Kita akan mengabulkan permintaan kalian yang meminta perspektif lebih luas lagi dan lebih dalam lagi, dan akan lebih kompleks pastinya. Sisi lainnya lah. Sisi lainnya, benar. FYI, tapi untuk teman ngopi, kalau kita mau narik dari sejarah, Yes. itu kita nggak bisa narik jauh-jauh banget karena yang terrecord dalam sejarah itu nggak bisa sampai yang tahun-tahunnya yang tadi gue bilang kayak 500 sebelum Masehi, yaitu sudah tidak bisa dibuktikan secara 100% gitu loh. Betul. Itu lebih ke iman. Betul. Jadi mungkin kita akan menitik beratkan ini, ya mungkin kalau dari gue pribadi gitu ya, gue akan narik ini dari Perang Dunia I. Yes, setuju. Iya, dan ini adalah titik di mana ending di episode kita yang terakhir itu, di mana kita sampai di situ di zaman modernnya. Artinya di sini kita akan membahas sisi historik dari sisi modernnya gitu. Oke, buat temen ngopi, gua harap lu mempersiapkan segala sesuatu gitu ya, seperti perut sudah kenyang. Takutnya kalian kalau perutnya kosong membahas Israel ini kan jadi panas sih kan? Enggak, karena takutnya kalau misalnya kalian belum kenyang perutnya dan masih lapar, kalian tidak siap untuk menghadapi Perang Dunia Ketiga, Bre. Kan katanya tanggal 27 November loh katanya. Lagi nih. Iya kan? Aduh. Jadi harus disiapin dulu perut kalian itu. Nah, gitu. mau tahu kata siapanya? Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Slogi. Oke Bre, nah kita lanjut nih, kita akan masuk ke dalam historis cikal bakal dari negara Israel merdeka ini sendiri. Bagaimana bisa suatu konflik ini bisa terjadi begitu dari sisi historis dan saintifik gitu ya. Nah tapi ini Bre, sebelum kita masuk ke dalam ke situ, gue mau kasih suatu disclaimer dulu nih ke teman-teman. Ini menurut gue pribadi ya, in the name of humanity, anjir. Tanggal berapa nih? tanggal 11 November 2023. Gua atas nama pribadi mengecam dan mengutuk segala macam bentuk kekerasan, opresi, persekusi, peperangan, pemusnahan massal, dan tindakan tidak berkeprimanusiaan lainnya yang dilakukan oleh sekelompok oknum-oknum ekstremis yang demi kepentingannya dan kerakusannya mengatasnamakan ras maupun agama untuk membenarkan perbuatannya. Oknum-oknum inilah ini yang mencoreng kemanusiaan. Jadi gua sangat mengutuk ya, sekali lagi guys ya, gua sangat mengutuk dan gua harus menyampaikan hal ini. Dan kita harus declare deh, gua pribadi gua stand for Palestine sih. Absolutely. 100% bre. Yes, we are the same lah. Ya. Iya, karena gitu. Memang ya sebenarnya teman ngopi juga tahu lah kita berpihak pada mana. Sebenarnya bukan berpihak pada spesifik negaranya atau apa gitu ya. Maksudnya kalaupun hal ini terjadi di negara lain, seperti di Ukraine atau apapun gitu ya, terjadi genosida seperti ini, gua sebagai manusia juga akan merasa sedih, akan merasa terluka gitu, karena yang meninggal, they have names, they have family, they have dreams. Dan yang meninggal itu manusia, Bre. Manusia, bukan binatang. Sorry gitu loh maksud gua. Dan kita harus berdiri di sisi korban at the end. Siapapun itulah gitu. Karena yang jadi korban di situ bukan ini bukan masalah agama, ras, suku, golongan. Yang meninggal di situ juga ada orang Yahudi. Gitu loh. Ini tuh udah gimana ya namanya? Penyerangannya tuh jadi acak-adul gitu loh. Brutal aja, udah enggak mandang lu Israel, lu Palestina, enggak ada anjir. Ini semua kena anjir, semua tuh merasakan penderitaannya gitu loh. Dan terlebih lagi rakyat-rakyat Palestina ini sendiri, saudara-saudara kita gitu loh. Ini aduh gila sih kalau gua tuh.
Dan gini sih, gue pengen nyampein satu lagi, itu sebuah deklarasi yang gue sampaikan di awal tadi itu akan menyambungkan suatu pemahaman, dan ini semacam rasa tanggung jawab gue bre untuk memberikan at the end ya sebuah edukasi lah paling enggak buat teman-teman semua, teman-teman ngopi, bahwasanya gitu akan sangat tidak fair bre rasanya kalau kita tuh mengeneralisir semua orang berkebangsaan Yahudi maupun orang yang secara gen memiliki keturunan Yahudi akan setuju dengan tindakan opresi yang dilakukan oleh pemerintahan Israel terhadap warga Palestina gitu loh. Yes. Karena sebab kebanyakan dari warga sipil dan orang-orang berkebangsaan Yahudi tuh yang tinggal di Israel juga mengutuki pemerintah Israel itu sendiri juga bre sebenarnya. Iya, karena dia juga udah demo si Benjamin Netanyahu itu kan. Iya, Dia gitu udah loh. bilang mundur lah lu jadi presiden. Dan kayak maksudnya ini tuh udah seburuk-buruknya manusia bre ya, sejahat-jahatnya manusia kalau ngelihat hal-hal yang seperti ini tuh juga pasti tergerak bre rasa keprihatinannya gitu loh terhadap sesama gitu loh, pasti bre gitu. Dan seperti kemarin yang gue sempat bahas bre, kalau kalian ingat teman-teman ngopi ya, di episode yang sebelumnya tentang konflik Israel Palestina ini, itu kan gue ada mention soal suatu sosial eksperimen kan yang dilakukan oleh beberapa jurnalis atau YouTuber lah di YouTube channel mereka, yang ditanyakan kepada orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Gue lupa mention, sebenarnya yang ditanyakan di situ adalah kepada orang-orang Yahudi. Oke. Ditanya ke mereka apakah mereka membenci orang-orang Palestina. Semua bre, 9 dari 10 mereka enggak, sama sekali enggak membenci. Dan kayak mereka bahkan enggak mengerti atas alasan apa gue harus membenci mereka loh, mereka aja enggak kenapa-napa gitu loh. Yes. Jadi sebenarnya di sini tuh rakyat sipil bahkan pemuka agama, rabi-rabi itu mendukung Palestina semua. Iya, cuma di government aja ya. Government gitu loh. Dan bahkan ya, jadi di Israel sendiri itu memang terjadi benar suatu demonstrasi yang tadi kita udah bilang bahwa rakyat Israel itu berkumpul di depan rumahnya Netanyahu untuk mendemo dia untuk mundur dari jabatannya gitu loh, dan dipenjara, bahkan diminta untuk dipenjara karena penyerangan tersebut bre. I see. Yang menyebabkan kerugian dari pihak Israel yaitu banyak orang-orang yang disandra kan kayak gitu, dan ribuan yang meninggal gitu. Jadi ini yang bicara nih udah atas nama kemanusiaan gitu loh bre gitu. Iya ya, apa yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu, wow. Iya like a monster. Iya gitu loh. Dan gosip yang pengen gue highlight di sini tuh sebenarnya ya bahwa gue pengen ngasih edukasi ke kalian bahwa ini tuh bener-bener oknum elit politik yang melakukan ini. Bahkan orang-orang Yahudi yang tinggal di sana pun nggak, sama sekali tidak mengindahkan perbuatan ini gitu loh. Dan kalau kalian nanti gue taruh ya linknya di bawah tuh ya. Jadi ada beberapa rabi-rabi, bahkan rabi-rabi Yahudi itu juga menyuarakan solidaritas mereka terhadap bangsa Palestina kayak gitu, orang-orang rakyat Palestina kayak gitu, dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan sama pemerintah Israel itu sama sekali tidak mencerminkan, merepresentasikan kami bangsa Yahudi, sama sekali tidak. Itu sama sekali tidak. Dan mereka itu bukan Jews gitu loh. Dan itu nanti bakal gue taruh videonya, kalian bisa nonton sendiri di situ, bahwa bahkan rabi-rabi Yahudi sendiri pun mengutuki apa yang udah dilakukan oleh pemerintahannya gitu loh. Sebenarnya it happens to all the government menurut gue. Karena ketika lo ngomongin, ya nggak usah jauh-jauh lah, US lah. Ketika US nyerang negara lain, negara Timur Tengah, kalau lo tanya rakyatnya apakah merepresentasikan itu, enggak juga. Gitu loh. Karena banyak rakyatnya juga yang tidak mendukung aksi itu. But at the end of the day, this is what the government do lah. Yang pemerintah itu lakukan gitu loh. Mereka mencoba untuk memperluas wilayahnya, mencoba untuk mendapatkan sumber daya alam dan sebagainya gitu loh. Nah ini makanya sebenarnya apa sih motif dari penyerangan ini, motif dari konflik Palestina Israel ini, apa nih yang ada di dalam pikirannya si Benjamin Netanyahu elit ini gitu loh. Yes, atau para elit-elit ini gitu ya kan. Dan yang perlu gua garis bawahi lagi ya, bahwa elit yang dimaksud di sini adalah tidak lain tidak bukan bre, kembali lagi ya kan, Freemason dan Illuminati. Mau nggak mau bre, gue akan harus mengatakan itu. Karena apa? Ini sebenarnya
adalah sesuatu yang udah kita bahas berulang kali. Bahkan kayaknya gua nggak tahu deh kalian udah bosan atau enggak gitu. Dan ini tuh sebenarnya udah tertulis di Protocols of Zion gitu loh. Dan ini yang gua mau tekankan tadi adalah gua ingin mengedukasi kepada kalian. Kayak nggak fair, rasanya nggak fair gitu kalau kita tuh mengatakan semua orang Yahudi tuh sama, satu gitu. Kita mengeneralisir suatu perbuatan, oh ini karena orang Yahudi nih makanya semua kita mengecam semua orang Yahudi. Enggak anjir. Orang-orang Yahudi pada nyatanya orang-orang rabi-rabi Yahudi juga ada loh yang berpihak pada bangsa Palestina ini gitu loh. Dan ini tuh yang Yahudi yang dimaksud di sini adalah elit-elit yang bahkan besarnya tuh paling cuma 2% dari ras Yahudi itu sendiri. Biasanya tuh menurut gue ya orang-orang yang they have power aja. Jadi ketika lo punya power, it doesn't matter lu seberapa banyak lo gitu ya. Tapi ketika lo punya suatu power, lo bisa menggerakkan orang yang tadinya tuh tidak memiliki rasa benci jadi ikut berperang, bro. Ya, itu lebih tepatnya. Gitu. Jadi kayak dia ya control the population. Iya benar. Jadi walaupun jumlah mereka kecil sekalipun, tapi mereka punya power di atas di situ. Dan iya, karena mereka master plan lah. Bener. Dan mereka inilah elit yang dimaksud. Nah di sini gue mau masuk nih, Bre. Gue mau masuk ke siapakah elit yang dimaksud. Yang kita bahas di episode sebelumnya kan kita mengatakan elit politik gitu kan. Nah, oknum elit politik yang kita maksud adalah mereka ini berada di bawah sayap Zionisme. Oke. Dan kita harus membedakan, Zionisme itu bukan Yahudi. Zionisme itu berbeda dengan Judaisme. Judaisme itu kepercayaan, Zionisme itu ideologi nasionalisme dan ekstremis. Yes. Dan rasis. Gue bisa katakan rasis. Gitu. Itu nggak ada bedanya sama nazisme, Bre. Kayak gitu. Karena dia menganggap rasnya itu adalah ras yang paling unggul. Nah, gitu. Dan ditentang sama Rabi. Gimana dah? Kan jadi beda dong. Iya. It's two side of coin yang berbeda gitu loh. Sama sekali berbeda. Kalian harus bisa membedakan itu gitu. Nah, sayap-sayap Zionisme ini mengatasnamakan diri mereka sebagai Yahudi. Nah, ini bangsatnya. Oke. Mengatasnamakan diri mereka sebagai Yahudi untuk membenarkan perbuatan mereka. Sorry, Yahudi itu kan bangsa kan? Zeus. Ras. Iya. Ras. Iya, ras. Ya memang mereka memang ras Yahudi dong. Iya. Ras Yahudi tapi mereka yang gini loh. Jadi let's say misalnya gue ras Jawa gitu ya. Gue ras Jawa yang gue berbaur dengan semua orang gitu. Yeah. Tapi ada mungkin yang merasa presiden pemerintahan semua tuh harus dari Jawa. Nah, gitu kan. Nah, mungkin si Zionis ini ya orang-orang seperti itu, bahwa orang-orang yang bisa besar yang harus mengontrol dunia itu adalah ras Yahudi itu sendiri. Benar. Dan mungkin lebih tepatnya gini, Bre. Orang-orang Zionisme ini, mereka ini tuh membuat seolah-olah mereka tuh berlindung di balik topeng Jews itu sendiri, di balik topeng Yahudi itu sendiri. Tapi mereka Yahudi kan? Yahudi. Ya. Yahudi, tapi apa yang dilakukan tidak sepenuhnya merepresentasikan apa semua yang Yahudi gitu loh. Iya. Dan rasanya kita tidak fair kan kalau kita bilang berarti semua orang Yahudi sama. Enggak. Iya. Gitu loh. Ada loh orang Yahudi yang tinggal di Jakarta tuh ada. Yes. Ada, dan itu Rabi. Dan dia tidak mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel as a Zionis ya. Jadi gue bisa mengatakan pemerintah Israel ini beda. Pemerintah Israel ini adalah Zionism gitu. Gini deh, Bre, gampangnya gini. Lu melihat seorang oknum Kristen yang ngata-ngatain agama lain kayak gitu. Apakah dia merepresentasikan apa yang diajarkan dalam Kristen itu sendiri? Ya enggak lah, beda lah. Oknum kan? Iya. Sekali lagi siapa? Oknum. Jadi oknum gitu. Tapi loh. itu kan lebih gitu loh. Kalau kalau Kristen itu sendiri kan lebih ke agama ya. Ya. Lebih ke faith. Oh iya. Kalau Yahudi itu kan maksudnya lebih ke bangsa, Bre. Bangsa. Ras. Ya malah mencakup semuanya sih. Kalau Jews itu mencakup semuanya, genetik, ras, suku, dan agama. Faith itu sendiri. Faith gitu. Jadi udah mencakup semuanya gitu. Nah, karena gini, karena kalau orang Yahudi sendiri, orang Yahudi juga ada yang Kristen loh. Ada. Iya, orang Yahudi pun ada yang Islam juga. Oh iya benar. Jadi genetik sih, lebih Yahudi genetik. itu ya lebih, menurut gue ya, kalau kita ngomongin Yahudi yang Zionisme itu ya lebih keras. So mungkin memang gini, mereka merasa, gue ras spesial, dan tidak semua Yahudi merasa seperti itu. Benar. Tapi Yahudi yang Zionisme ini dia merasa spesial dan dia mau semua itu harus diatur oleh
bangsa Yahudi ini sendiri gitu. Yes. Iya. Dan memang mereka tuh merasa mereka adalah ras supreme, sama seperti apa yang dilakukan oleh Hitler ketika itu, Bre. Nggak ada bedanya sebenarnya. Iya. Ini sebenarnya perbuatan yang sama yang kayak dilakukan Hitler aja, Bre. Cuman versi baru menurut gua. Ini tuh sama aja fasisme, rasisme ini gitu. Jadi sama sekali nggak merepresentasikan. Jadi kalian di sini udah ngerti ya, maksudnya di sini kita harus bisa membedakan mana Zionisme, Judaisme, dan Yahudi itu sendiri gitu. Nah, kan tadi kita lagi masuk ke dalam Zionisme itu sendiri ya, Bre. Zionisme di sini adalah yang dimaksud adalah elit-elit politik, yang dimana mereka ini adalah Order of Freemason dan Illuminati itu sendiri. Nah, kemarin nih ada yang DM, Bre, si Meta Andrea. Oke. Jadi dia ngasih satu referensi. Adalah satu referensi, nanti gue akan bacain. Ini thank you juga ya buat Meta Andrea ya udah ngasih referensi ini. Ini dilansir dari CNBC Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut dirinya seorang Zionis, sebagaimana diberitakan oleh Reuters. Biden menyebut Zionis saat melakukan pertemuan tertutup dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada kunjungannya ke Israel di Tel Aviv 18 Oktober 2023. Wow. Dia bilang gini, saya tidak percaya seseorang harus menjadi Yahudi untuk menjadi Zionis. Dan saya seorang Zionis. Wow. Dia salaman sambil ngomong itu ke Netanyahu gitu. Terus kata-kata tersebut, pernyataan Biden tersebut mendapat respons anggukan dari para politisi dan jenderal-jenderal di Tel Aviv. Jadi yang hadir di situ kayak ngangguk-ngangguk, gitu. Kayak gitulah. Zionis kalau udah pada ngumpul gitu tuh. Kayak gitu. Jadi ya at the end Biden sendiri dia tuh nggak ada darah Yahudi sama sekali. Dia itu orang Irish, Bre. Okay. Orang Irlandia dia itu. Dan dia mengatakan dia mendukung Zionisme itu sendiri, bahkan dia mengatakan dia seorang Zionis gitu. Oke. Jadi Zionisme ini adalah suatu ideologi gitu. Nah, lanjut kita masuk ke dalam sejarah berdirinya gerakan ideologi Zionisme ini, yang dimana ini akan selaras dengan berdirinya negara Israel merdeka yang sekarang. Nih, kita masuk ke dalam sejarahnya ya, Bre. Sejarah pembentukan Zionisme itu sendiri, bagaimana bisa mencapai suatu perwujudan negara Israel merdeka itu sendiri. Kita balik lagi ke situ dulu. Yaitu gerakan ini atau ideologi Zionisme ini sendiri dicetuskan oleh Theodor Herzl pertama kali di Wina, Austria pada tahun 1896. Oh, jauh banget berarti. Jauh banget. Itu abad 18 bahkan. Ideologi Zionisme ini pada esensinya mempercayai bahwa orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia berdiaspora itu seharusnya kembali dan berkumpul di tanah Palestina di bawah negara Israel yang berdaulat, kayak gitu. Nah, 1 tahun setelahnya, pada tahun 1897, tercetuslah pertemuan Kongres Organisasi Zionis pertama dan terbesar di dunia pada saat itu yang diadakan di Basel, Swiss. Kongres ini dihadiri para elit politik, kaum bangsawan, dan para tetua pemuka agama Yahudi, dalam tanda kutip ekstremis, yang kebanyakan dari mereka memiliki keanggotaan Freemasonry ataupun Illuminati. Kongres ini adalah perwujudan dari cita-cita dan buah ide dari sang bapak Zionisme modern itu sendiri, yaitu Theodor Herzl. Jadi Theodor Herzl ini tuh seorang wartawan tadinya, Bre. Yang out of nowhere lah, gue nggak ngerti dia dapat ide dari mana. Tahu-tahu mau ngeluarin ide itu, dia bikin pamflet. Dia ke percetakan gitu kan, ketemu Dustin gitu kan. Minta dicetakin pamflet gitu kan, 3.000 eksemplar disebarinnya tuh di Austria gitu. Ayo gimana kalau kita ngebuat suatu negara berdaulat, semua orang Yahudi berkumpul di tanah Palestina gitu. Dan ide ini pada akhirnya menyebar dan dipercayai, lalu diamini oleh penduduk-penduduk Yahudi yang berdiaspora ketika itu, yang pada dasarnya mereka punya keresahan yang sama dan kerinduan yang sama untuk pulang sebenarnya. Untuk pulang ke tanah itu ya. Gitu. Cuman harus digarisbawahi ya, tidak semua
Oke. Iya dong. Iya. Pastinya kan ada orang-orang Yahudi yang udah PW dong, Bre. Benar. Yang udah bodoh Tapi amat pada malah. saat itu mungkin di tanah Palestina ada orang Yahudi juga pasti. Kan? Ada, Iya. ada. Kan nyebar itu kan bukan berarti di sono kosong, Bre. Benar. Di sono ada juga. So gitu. mungkin minoritas lah ya. Minoritas. Jadi bahkan ini tuh orang-orang ekstremis lah. Gue bisa katakan ekstremis. Orang-orang yang memiliki pandangan terlalu ekstrim gitu. Nah, mereka-mereka ini ngumpul di suatu kongres, dan yang tadi gua katakan kongres ini adalah perwujudan dan cita-cita dari Theodor Herzl. Mereka membicarakan tentang rencana untuk mewujudkan ide pembentukan negara Israel yang berdaulat. Dari sinilah terjadi perumusan rencana dan strategi pendirian negara Israel berdaulat serta perumusan 24 Protocols of Zion, yaitu sebuah agenda Zionis untuk bagaimana mereka dalam tanda kutip how to dominate the world population under one world government, yang dikenal dengan istilah New World Order. Order ya. Kayak gitu. Dan ini kejadiannya pada tahun 1897. Nah, kita masuk ke kronologi pendirian State of Israel. Buat teman-teman ngopi yang mau tahu isi Protocol of Zion, kayak episode kita aja. Benar. Jadi karena banyak tuh. Benar, ada banyak, ada 24. Kalian bisa dengar lebih detail dan kita kan ngebedah banyak banget, sangat detail. Kalian bisa dengar langsung ke episode itu. Protocols of Zion, ingat. Nanti kita taruh aja linknya juga, Bre. Iya, ada 2 episode tuh soalnya. Penting tuh. Nah, kronologi pendirian State of Israel, agenda untuk mewujudkan negara Israel merdeka ini pertama kali diimplementasikan pada tahun 1917. Ini ntar kalau gua ada yang kurang lu tambahin aja, Bre. Iya, siap. Gitu. Yaitu tepat pada puncak Perang Dunia I yang secara dramatis mengubah landscape geopolitik di Timur Tengah. Di mana ketika itu Menteri Luar Negeri Inggris yang menjabat, Arthur James Balfour, seorang tokoh Zionis terkemuka, menulis surat penting kepada tokoh Yahudi terpenting di Inggris bernama Baron Lionel Walter Rothschild, yang isinya menyatakan dukungan pemerintah Inggris terhadap tanah air Yahudi di Palestina. Surat tersebut dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Ini kan kita udah mention sebelumnya di episode sebelumnya. Nah, FYI di sini, ini kayak sudah bukan rahasia umum, Bre, bahwa kita kan tadi denger ya nama Rothschild ya. Yes. Itu bener. Kan kita langsung tahu dong siapa dong, ya kan? Gak usah gue jelasin lagi dong, ya kan? Itu kita nggak perlu jelasin lagi dia siapa. Ya kan ini udah bukan rahasia umum lagi, Bre, bahwa keluarga Rothschild ini merupakan pemodal dan penopang finansial persaudaraan Freemasonry dan Illuminati selama berabad-abad. Itu kayak semua orang udah pada denger lah nama itu lah. Kan, kayak Rothschild ya gitu kan. Bahkan keluarga Rothschild ini tuh termasuk dalam deretan 13 keluarga terpenting dalam tubuh Illuminati ya, yang dikenal sebagai The 13 Illuminati Bloodlines gitu. Nah, kalian juga bisa dengar itu di YouTube kita juga tuh, kita bahas di Agenda Illuminati Part 2 gitu. Nah, Lord Baron Lionel Walter Rothschild ini sendiri juga dikenal sebagai penganut Zionis, Bre. Oke. Penganut Zionis ekstremis dan teman dekatnya dari Chaim Weizmann. Gue nggak tahu nih gimana pronounce-nya, ini bahasa Ibrani, nama Ibrani soalnya. Tokoh gerakan Zionis yang menjadi presiden pertama negara Israel. Wow. Gitu. Jadi si Rothschild ini nih, generasi Rothschild itu, si Baron Rothschild itu ketemenan sama presiden pertamanya Israel. Ya, mungkin dia juga yang nunjuk kalau dia jadi presiden gitu kan. Kan berarti kan si Balfour kan ngirimin surat tuh bener. Si Rothschild dong. Isinya kayak gitulah, mendukung pendirian gitu kan, bahwa parlemen Inggris beserta kerajaan Inggris mendukung suatu pembentukan komunitas. Mungkin suatu perumahan kali ya, Bre. Suatu estate di tanah Palestina yang ketika itu ya, mayoritas 90% tuh isinya orang Arab. Berarti kan minoritas dong. Benar. Orang-orang Yahudi ini gitu di estate tersebut gitu. Didukunglah sama si Rothschild ini, yang dimana kita tahu dia adalah seorang banker. Yes. Kita tahu dananya dari mana dong. Dia punya duit dah. Iya gitu. Udah gitu didukung lagi sama seorang Zionis terkemuka namanya Chaim Weizmann tadi, yang dimana nantinya kelak dia akan menjadi presiden pertama Israel merdeka gitu. Mungkin gue mau sedikit tambahin ya. Sedikit tambahin, jadi mungkin orang akan bertanya, kenapa sih Rothschild ini memegang peranan penting gitu ya? Peranan penting. Karena kan gini, sebenarnya yang menang perang pada saat itu kan Inggris dan Sekutu ya. Benar. Perang Dunia I itu lawan terakhirnya itu
kalau nggak salah The Ottoman ya. Turki. Iya, itu Ottoman namanya tuh Turki. Ottoman Turki kan. Benar. Ottoman Turki. Jadi ini sebenarnya Perang Dunia I itu adalah blok NTT, itu ada Inggris, Prancis, Serbia dan Kekaisaran Rusia. Itu melawan blok sentral. Jerman, Austria, Hungaria dan terakhir tuh bergabung tuh Turki Ottoman dan Bulgaria. Nah, Inggris menang nih. Dan ketika Inggris menang itu tuh akhirnya mereka membagi zona wilayah, Bre. Benar. Itu mereka membuat perjanjian namanya Sykes-Picot. Sykes-Picot itu membagi beberapa zona, itu ada zona A, zona B, dan zona kepentingan. Zona A itu dikuasai oleh Prancis. Sorry, iya, yang dibagi ini apa nih? Tanah. Iya, tanah mana? Tanah Arab lah. Tanah Palestina itu? Bukan tanah Palestina. Ada beberapa wilayah lah. Ada. Iya, yang dimenangi saat perang itulah. Bagi tanah, Bagi bagi hasil. wilayah lah. Oke, siap. Nah, zona A itu dikuasai Prancis, itu termasuk Suriah dan Lebanon. Zona B dikuasai Inggris, termasuk Palestina dan Mesopotamia yang kini dikenal nama Irak. Ya, benar. Terus ada namanya zona kepentingan, itu tuh wilayah yang akan berada dalam pengaruh kedua negara ini, berada di dalam pengaruhnya si Inggris dan Prancis. Nah, kan waktu itu Palestina berarti berada dalam kekuasaan Inggris kan? Benar. Berada dalam kekuasaan Inggris. Terus si bangsa Yahudi ini menekan Inggris untuk kasih tanah itu ke gua. Gitu. Gua pengen buat perkampungan Yahudi lah. Ya. Perumahan Yahudi. Kampung Yahudi. Iya, Kampung Yahudi. Kan kalau di ini tuh ada tuh di Condet, Kampung Arab. Kampung Arab, Puncak juga Kampung Arab tuh. Ada kan, Kampung Arab kan. Ya kenapa tidak kan? Minoritas membuat kampungnya sendiri di tanah orang Arab gitu kan. Itu pun sama. Jadi si orang Yahudi itu dia minta tanah lah. Karena awalnya sih tidak mencurigakan ya, Bre. Enggak, tapi sebenarnya kalau awalnya dari Inggris pun emang dia udah minta untuk dibangun suatu negara, Bre. Siapanya? Si orang Yahudinya. Orang Yahudi yang di mana nih? Rothschild itu. Oh iya. Iya. Orang Rothschild ini kan orang Inggris. Ya. Orang Yahudi yang tinggal di Inggris. Yes. Yang menekan parlemen Inggris beserta tadi tuh siapa tuh namanya Balfour gitu. Buat ayolah kita bangunlah gitu kan, perumahan lah gitu kan. Nah, kan ada orang bilang kenapa sih Inggris bisa ditekan gitu ya? Ya ini correct me if I'm wrong ya, tapi gue pun dapat dari berbagai macam sumber, ternyata yang mendanai Perang Dunia I ya Rothschild juga. Lah, yang mendanai perang. Lah, gitu loh. That's why ketika dia nekan si Inggris, gue pokoknya mau mau tanah Palestina. Ya Inggris bisa apa? Karena ternyata ini nanti sumbernya gue kasih deh. Ternyata Inggris itu sempet nggak mau ngasih. Maksud Inggris, lu di situ tuh banyak bangsa Arab, nanti jadi konflik. Lu gue kasih deh, ada tanah kosong di Argentina nih, sama di Kongo. Gitu. Tapi dia tetap nggak mau. Itu waktu zaman itu ya. Bahkan zaman Hitler aja, Hitler pernah ngasih satu pulau Madagaskar tuh. Nggak pernah ngasih juga ya? Pernah ngasih juga. Tapi si bangsa Yahudi nggak mau ya? Nggak mau. Emang gue pengen di situ aja udahlah. Iya. Gitu. Nah itu ketika ditanya alasannya kenapa, sebenarnya alasannya pun untuk orang-orang parlemen Inggris tuh tidak masuk akal karena tidak make sense karena alasannya si orang Zeus ini, orang Yahudi ini adalah gue pengen balik ke tanah perjanjian. Jadi alasannya ini kembali lagi ke iman ya. Iya, alasannya itu agama yang menurut orang Inggris sudah tidak relevan coy gitu kan. Bener. Ini zaman apa sih? Revolusi Prancis sudah lewat coy. Ini udah zaman kapan coy gitu ya kan. Bener. Progresif lah pemikiran gitu kan. Iya ya terus. Tapi karena si orang Yahudi ini beranggapan nggak menurut mau. Iman gua tanah dari Sungai Efrat sampai dengan Sungai Nil itu adalah tanah yang dijanjikan buat gua, jadi gua pengen balik ke situ. Kekeh nih ya. Kekeh. Sampai Inggris kan pusing juga, sampai correct me if I'm wrong. Inggris pun pernah sempat perang juga sama Israel, bro. Ya. Sempat perang juga sama Israel. Gue ingat nih, kalian teman-teman boleh cari sumbernya sendiri. Jadi ketika itu bahkan di parlemen Inggris pun terpecah, bre. Jadi kaum ekstremis Zionis sendiri yang dimana mereka adalah kaum Yahudi yang ingin pulang bre ke tanahnya, itu juga terpecah terhadap orang-orang Inggris yang jenderal aja gitu loh. Jadi bahkan ditangkep-tangkepin bre. Si orang-orang yang Zionis ini ya, dalam tanda kutip Zionis ini, itu ditangkep-tangkepin, dipenjarain karena saking ekstrimnya gitu loh. Maksudnya ini banget sih, kekeh banget, bebal banget, udahlah gitu loh. Iya kan, nyari perkara gitu soalnya bre gitu loh. Ya. Nah itulah, jadi pengaruhnya Rothschild tuh ya sebegitu besarnya. Lanjut bre.
Setelah deklarasi Balfour, populasi Yahudi di Palestina meningkat secara signifikan dan ketika Perang Dunia I berakhir pada 1918, dengan kemenangan sekutu alhasil Inggris mengambil alih kendali atas wilayah tersebut yang dikenal sebagai Palestina yang lu sebutin tadi, Bre. Mengutip dari laman history.com, kuasa atas wilayah tanah Palestina ini diperkuat dalam perjanjian Versailles tahun 1919. Inggris dipercaya untuk mengelola Palestina dengan pemahaman bahwa Inggris akan bekerja atas nama Palestina yang dimana mayoritas penduduknya adalah Yahudi dan Arab gitu. Sebenarnya lebih mayoritas Arab sih, Yahudi itu di situ minoritas doang. Nah, seperti yang dikutip dari Kompas.com pada November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan resolusi 181 yaitu suatu rencana pembagian tanah Palestina yang membagi tanah menjadi negara Arab dan Yahudi merdeka. Oh, itu tahun 1947 ya? Benar. Itu menyebabin kerusuhan tuh, Bre. Iya. Itu kerusuhan parah tuh. Apa tuh? Itu memicu perang 6 hari juga deh kalau nggak salah. Iya? Iya. Oh, itu yang memicu peperangan? Salah satunya ya. Salah satunya itu yang memicu lah. Yang memicu karena ya maksudnya si PBB ini tidak apa namanya, kayak yaudahlah dibagi aja deh wilayah Palestina gitu kan. Iya, kayak lu bilang siko bagi dua aja kan. Dan itu kan gini loh, warga Palestina tuh banyak banget bro. Bener coy. Banyak banget kalau dibagi dua kayak gitu. Kalau kita tarik mundur ya, sebenarnya Palestina itu, ini gue bukannya membela ya, tapi memang warga Palestina tuh legowo ketika di situ ada pemukiman orang Yahudi. Yang nggak apa-apa juga. Mereka tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama sekali ya. Asli, mereka nggak apa-apa. Nggak ada masalah sama sekali ketika itu. Bener. Orang Yahudi bisa beribadah sebebas-bebasnya. Orang Kristen bisa beribadah sebebas-bebasnya. Nggak ada masalah anjir. Sampai suatu ketika si Zionis ini datang muncul, udah kita mau mendeklarasikan kemerdekaan kita. Iya, nah itu masalahnya kan karena gini. Memang nih kalau gue tarik ya 1923 sampai 1948 ya. Inggris itu mencoba memfasilitasi migrasi orang Yahudi ke Palestina. Ya. Nah, orang Israel berbondong-bondong tuh masuk ke Palestina dari mulai tahun 1920. Sebagai bagian dari pasukan Inggris yang mengambil alih wilayah Turki. Sejak itu penduduk Israel mulai naik hingga mencapai 11% dari total penduduk wilayah Palestina. Nah, lanjut lagi di 1936 sampai 1939 nih, akhirnya bangsa Arab di Palestina tuh mulai melawan kolonialismenya Inggris nih. Namun imigrasi Yahudi malah meningkat. Nah, sebenarnya migrasinya Yahudi ini kan makin lama makin meningkat terus. Benar. Makin meningkat tuh sampai di tahun 1945 populasi Yahudi di Palestina tuh mencapai 31% dari total populasi dan terus membesar sebagai imbas dari Perang Dunia II di Eropa tuh yang gara-gara si siapa namanya? Hitler. Nah, sebenarnya tuh Inggris tuh udah mencoba ngelarang, Bre. Ngelarang siapa? Ngelarang si Yahudi ini. Awalnya dia mungkin ngedukung, tapi kok lama-lama kok jadi makin gede gitu kan. Iya. Akhirnya Inggris nih berusaha menahan migrasi besar Yahudi ke tanah Palestina. Tetapi bangsa Yahudi itu melawan dan terjadi sejumlah kerusuhan perang. Nah, karena keinginan kuat Yahudi kembali ke tanah Palestina membuat Inggris kewalahan. Ini ada bukunya nih, di nama bukunya tuh By Blood and Fire. Karangannya Thurston Clark. Itu tahun 1981. Gitu. Jadi sebenarnya Inggris pun udah nahan kayak, woi udahlah lu kalau lu makin lama makin ke tanah Palestina makin banyak lu ribut nih nanti. Ribet urusannya berabe nih gitu. Sedangkan tanah itu kan tanah yang dikuasain oleh Inggris bro, salah satunya kan. Jadi gini, ini sudah informasi untuk teman-teman. Jadi tanah jajahan Inggris, negara bekas jajahan Inggris, persemakmuran Inggris itu tuh pada senang di bawahnya Inggris. Memang orang dikasih makan. Anjing, lu ketika lu dijajah sama Inggris, emang lu disuruh kerja lu dibayar. Memang. Dan bayarannya pun fair. Iya. Fair. Itu sama kayak Belanda waktu ngejajah Indonesia juga sama fair, Bre. Cuman kitanya aja korup. Emang bangsat emang. Iya coy. Emang itu udah bukan rahasia umum, Bre. Jadi ini mungkin jadi lari ya gue. Tapi maksud gue ini jadi komedi juga, yang dimana waktu itu kita mengatakan kita dijajah 350 tahun, dijajah oleh bangsa Belanda, kita kerja nggak dibayar. Enggak, Bre. Sebenarnya dibayar ya. Iya, yang nilep palurahnya. Orang kita juga anjing. Jadi bego aja kitanya juga yang bego gitu. Tolol. Nah, Inggris itu tuh bener-bener baik banget. Bahkan ini correct me if I'm wrong, Scotland kalau nggak salah ya, Scotland itu mereka bilang udahlah jangan merdekain gue tetap anjir lo aja.
Nyaman. Iya, PW. bener, karena memang apa yang dilakukan Inggris tuh memanusiakan manusia. Oh. Dan so Inggris tuh ketika si Israel tuh makin lama makin neken makin banyak, Iya. merasa risih juga bre, kayak udah jangan lah. Benar. Gitu loh, karena Inggris tuh mau tetap ngejaga ya supaya warga-warga yang bekas jajannya dia tuh bahagia, tetap makmur. Makanya kan namanya apa? Persemakmuran. Gitu. Persemakmuran, bukan penjajahan. Iya dong. Bener. Bener kan? Dari namanya sendiri tuh persemakmuran, dan itu benar-benar diimplementasikan, Bener. dijalani, dimakmurin masyarakatnya gitu, seperti zaman Pak Jokowi inilah. ya Kita mau dipersemakmurkan. betul. Pindah ke IKN buat siapa? Tidak tahu. Betul. Buat ini bre, buat bangsa ini Illuminati. Enggak. Ya buat orang Indonesia lah. Iya, gimana sih? Indonesia yang kaya. Aduh. Saya tidak tahu lagi. Ya gitu bre. Jadi karena ya memang orang Yahudi ini tekadnya kuat banget ya, kayak ya gue juga nggak tahu ya. Mereka sebenarnya mempelajari apa, tapi kayak mereka tetap kekeh tanah itu adalah tanah yang dijanjikan. Benar. Tapi sorry ya, gue mau harus kembali lagi, gue garis bawahi. Ini adalah imigrasi yang besar yang didorong oleh para, sebenarnya bisa dibilang tuh mereka dikomporin bre. Mau nggak mau gue harus bilang kayak gitu. Mungkin ada sebagian besar orang-orang yang tidak setuju dengan pemahaman itu ya, bahwa orang-orang Yahudi itu harus kembali ke tanahnya lagi. Tapi karena terdoktrin gitu loh bre. Terdoktrin dan apa ya dicuci otak lah oleh para petinggi-petinggi Zionis itu, yang ketika itu berdekatan dengan parlemen Inggris, yang dimana mendorong orang-orang Yahudi dan seluruh bangsa di dunia, dan bagaimanapun caranya itu yang sudah tertulis caranya, strateginya secara sistematis di dalam protokol South Zion. Kalian harus dengar episodenya. Gimana caranya mereka tuh mengompori orang-orang Yahudi yang di seluruh dunia ini untuk berkumpul di tanah Palestina itu sendiri. Bener, gitu loh. agree. Gitu. Yes. Lanjut tadi ya, yang setelah 1947 PBB itu kan kita tahu lah at the end of the day 1948 berdiri. Benar. The State of Israel. State of Israel, negara Israel merdeka. Setelah pengumuman Israel merdeka itu tuh banyak terjadi kekerasan. Nah, terus banyak juga desa Palestina tuh dihancurin. Ya. Dan peristiwa itu tuh disebut Nakbah lah. Oh. Peristiwa itu ya kayak semacam musibah gitu, Bre. Oh. Musibah untuk bangsa Palestina. Iya. Sebenarnya ya hal ini gila sih, memang the power of Zionis ya. Zionis. Itu pengaruhnya luar biasa besar di Inggris, Yes. di PBB. Yeah. Jadi bahkan orang-orang yang tidak setuju pun akhirnya tuh kayak mengiyakan, Bre. Karena diopres bre, ngerti nggak diopres? Iya. Ditekan, lu kaki lu diinjek gimana? Diinjek, Bener. ngaku nggak lu, ya kan? Ya mau nggak mau, ya udah dah, dengan terpaksa. At the end, lu tadi kita sempat baca tadi soal referensi tadi ketika gimana kita brainstorming ya kan, Mesir bisa mengakui, ya karena diopres untuk mengakui, dipaksa gitu loh bre. Nah itu kan makanya setelah kemerdekaan itu konflik berkepanjangan terus berlanjut, Bre. Sampai pada tahun 1967 5 Juni, nah ini yang kita tahu juga lah bersama, bahwa di situ ada yang disebut namanya Six Day War, perang 6 hari. Yang di situ melibatkan bangsa Arab. Itu ada Mesir, ya kan, ada Suriah, ya even Palestina juga untuk menyerang Israel. Benar. Tapi memang gila sih, Israel tuh sekuat itu, Bro. Iya. Ya karena memang dia ditopang oleh bangsa-bangsa US, Rusia itu sendiri, Jerman juga dukung gitu loh. Jadi kecil-kecil cabai rawit ini negara kecil nih, tapi yang dukung abang-abangannya gede. Banyak ya. Iya. Nih sorry nih, gue mungkin mau tambahin suatu informasi ya untuk menekankan sekuat apa si State of Israel ini. Gue tambahin sedikit, itu pada beberapa hari setelah pendeklarasian kemerdekaannya, Chaim Weizmann tadi yang terpilih sebagai presiden pertama itu sebagai tokoh kunci pendirian negara Israel ini dikirim ke Washington. Ini beberapa hari setelah deklarasi kemerdekaan ya, 14 Mei 1948 oleh para pimpinan Zionis. Cabut lo, sono lo ke Washington gitu untuk melakukan pembicaraan penting dengan Presiden Harry Truman. Wow. Intervensinya juga menghasilkan pengakuan Amerika atas negara Israel yang baru diproklamasikan dan pemberian pinjaman
sebesar 100 juta dolar. Wow. Jadi Israel dipinjemin duit. Dikasih dana ya. Dikasih dana. Abis merdeka nih kan. Cara membangunnya gimana? Minjem dulu gitu dari US. Ya, udah ketahuan lah dekingannya siapa gitu kan. Dan juga pada bulan September 1948 gue lanjutin, Ham Weizmann ini diangkat menjadi presiden Dewan Negara Sementara. Lalu pada bulan Februari 1949 dia secara resmi terpilih menjadi presiden negara Israel pertama. Itu juga karena berkat bantuan dari Harry Truman itu sendiri, Bre, untuk berdiri dan menjadi presiden Israel merdeka pada saat itu gitu. Lanjut, Bre. Iya. Kalau gue fokus terhadap perangnya gitu ya, yang setelah itu terjadi perang segala macam. Jadi gini, sebenarnya yang diinginkan oleh si Zionis ini, oleh Israel ini adalah kembali menempati tanah perjanjian. Benar. Nah, ini FYI teman-teman, tanah perjanjian itu luas banget. Loh, iya. Luas banget. Luas, Cok. Dari kan tadi disebutkan dari Sungai Nil ya. Lah Sungai Nil itu tengah-tengahnya Mesir, Cok. Iya. Tengah-tengahnya Mesir sampai ke Sungai Efrat. Sungai Efrat itu sampai ke tanah Mesopotamia, Cok. Irak. Iya. Sampai Irak itu ngelewatin Syria gitu loh. Itu luas banget anjir. Makanya Mesir pada saat itu ikut campur dong. Iyalah. Menangin karena kenapa? Takut kalau Israel misalnya berhasil memperluas Palestina, daerah kekuasaannya juga. Iyalah. Mesir diambil juga. Akhirnya Mesir perang tuh. Mereka perang segala macam, yang perang 6 hari itu sampai akhirnya kalah. Kalah oleh Israel dan sekutu lah. Dan unfortunately ya teman-teman ya, 1969 Mesir untuk pertama kalinya mengakui kemerdekaan Israel. Ya, dipaksa mau itu nggak pun mau. karena tentara Israel tuh banyak yang ada di gunung Mount Sinai. Iya, di Sinai itu. Jadi yang di mana itu wilayah Mesir. Dan itu ya mereka membuat suatu perjanjian lah. Ya gue kurang tahu isi perjanjiannya, tapi intinya setelah Mesir mengakui itu, tentara Israel cabut dari situ, Bre. Iya benar. Gitu. Ya mungkin karena Mesir takut juga nih, takut wilayah diambil nih. Wah, gue kalah, wilayah gue kena nih. Gitu. Nah, bukan nggak mungkin nantinya ketika ini amit-amit ya. Israel menguasai, dia akan ngambil lagi tuh Mesir. Dia akan ngambil lagi tuh sebagian wilayah Irak dan sebagian wilayah Arab. Karena mereka merasa tanah itu ya tanah yang dijanjikan. Iya, atas dasar iman tersebut yang diimplementasikan ke dalam suatu sistem ideologi politik negara yang sebenarnya sudah tidak relevan seharusnya. Iya, untuk kita tidak relevan, Bre. Untuk kita. Tapi nih ya, ini gue jadi berandai-andai ya. Iya. Jangan-jangan emang ada sesuatu di situ. Entah itu some kind of energy atau apapun itu ya. Atau apapun itu yang mengharuskan mereka kayak gue harus dapetin ini. Karena ini adalah puncak dari segala kekuasaan. Gitu loh. Karena gini loh. Sekarang kalau kita ngomongin masalah relevan, loh orang-orang Zeus itu pasti kepintaran di atas kita, bro. Benar. Apalagi elit-elit global. Benar. Dan itu jelas. Iya, dan itu jelas. Banyak founder itu semua orang Yahudi, bre. You name it, Mark Zuckerberg. Yes. Dan mereka kepintarannya tuh gila kan? Ya. Sorry. Albert Einstein tuh Jules, man. Yes. Dan sorry, apakah orang-orang pintar ini bisa dibodohi dengan agama kalau mereka tidak percaya agama ini benar? Setuju. Jadi mereka kekeh di situ. Menurut gue mereka tuh kayak mencoba mencari sesuatu, peninggalan, entah itu peninggalannya Salomo, peninggalannya Musa atau siapapun itu yang memang ada di Holy Land itu, di tanah suci itu. Berarti di sini kita akan masuk ke dalam tujuan sebenarnya dan the final purpose of the Zionist itself. Bener gak? Yes. Nah, motifnya apa sih? Motifnya apa? Kalau orang ngomongin tanah perjanjian, weh, udahlah. Iya, udah. Buset, itu berapa ribu tahun yang lalu, Cok? 3.000 tahun yang lalu, udahlah. Dan gitu. itu pun, ya sekali lagi mohon maaf untuk orang Kristen, untuk orang Yahudi, untuk orang Islam gitu ya. Kalau secara sejarah pun itu belum bisa dibuktikan. Itu kan masalah keimanan. Bener. Apakah imannya si orang Yahudi ini bisa begitu luar biasa? Sampai kelihatan gitu kan. Atau mereka punya suatu catatan sejarah yang semua orang gak punya selain mereka. Iya. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu tuh tertulis, bre, di dalam Protocol of Zion. Iya. Jadi bahkan pun nih ya. Jadi sebenarnya the real purpose of Zionism itu sendiri adalah mendirikan negara Israel merdeka di tanah Palestina untuk membangun kembali bait suci
ketiga kalinya, kan udah rubuh kedua kali kan, gitu. Karena mereka percaya, ini dalam pandangan Yahudi ya, di dalam tradisi Yahudi, mereka percaya bahwa bangsa Yahudi itu dikatakan merdeka ketika bait suci, Temple Mount yang ada di Yerusalem sekarang itu dibangun kembali dan hadir seorang Mesias yang menyelamatkan mereka sebagai sang juru selamat itu sendiri gitu loh. Nah, itu adalah tujuan, the real purpose mereka untuk mendirikan bait suci itu lagi kembali. Waiting for the Messiah. Bukan waiting for Messiah, mereka ingin membangkitkan Messiah itu di situ. Tapi kalau dari sisi Muslim and Christian, Dajjal. Oke. Dajjal and Antichrist. I see. Gitu. Jadi so it means ya, mereka tuh percaya dengan hal-hal spiritual seperti itu. yes, Sangat percaya ya. of course. Sangat percaya at the end gitu. Mau gak mau gue mengatakan itu. Dengan cara apa? Menggunakan satu instrumen atau suatu protokol yang sangat penting di dalam protokol South Zion. Kan protokol South Zion itu ada 24 bre. Protokol terpenting yang akan dijalankan tepat di tahun 2023 ini. Yang gue juga nggak tahu ya bre. Ini ramalannya akan terjadikah atau benarkah? World Wide War. Wow. Perang dunia ketiga. Ini gua bacain sedikit ya. Kalian bisa baca lebih jelasnya, nanti gua taruh linknya di bawah. Atau kalian dengar episode kita nanti di Protokol South Zion. Dikatakan tertulis di situ, kita dalam kurung Zionis harus mampu memunculkan gejolak, perselisihan dan permusuhan atau mengadu domba baik antara negara-negara di Eropa ataupun negara-negara lainnya di benua lainnya untuk melakukan suatu perang. Gitu. Wow, udah terjadi tuh. Udah terjadi dong gitu. Lalu poin selanjutnya, kita atau mereka Zionis itu harus mampu merespon setiap tindakan perlawanan atau oposisi melalui perang dengan negara-negara yang berani menantang kita. Bahkan jika diperlukan, maka kita harus dapat mempengaruhi dan mengadu domba pemimpin-pemimpin negara untuk menciptakan universal war atau world wide war atau perang dunia ketiga di tanah yang akan kita kuasai. Yang dimana tanah yang akan mereka kuasai adalah tanah yang dijanjikan itu, yang berpusat dan bersenter di Masjid Al-Aqsa. Wow. Gitu, Temple Mount. ya. Kompleks Masjid Al-Aqsa dan Temple Mount. Dan itu adalah fokus mereka ternyata, bre. That's the real fokus dari Zionisme itu sendiri. Iya. Mereka percaya pemimpin, ini Zionisme mempercayai Mesias itu sebagai pemimpin politik loh, jangan salah loh. Oke. Pemimpin politik ya. Pemimpin politik yang akan memimpin negara Israel sebagai negara adik kuasa yang berdiri dan berdaulat di atas semua negara di dunia gitu loh. Jadi ini sebenarnya pandangan politik gitu loh, pandangan politik yang sebenarnya akan selalu berkesinambungan dengan kepercayaan itu sendiri at the end gitu. Nah ini menarik bahwa ada sisi lain juga ketika tadi lo ngomongin kompleks Masjid Al-Aqsa gitu ya. Jadi ini ada salah satu video orang US lah membuat gitu ya. Jadi dia ada wawancara, judulnya Disclosure. Nanti gue taruh linknya ya, bisa gue taruh linknya. Di situ dikatakan bahwa sebenarnya tujuan utamanya si bangsa Yahudi ini, Zionis ini, itu untuk menguasai Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang dimana itu Temple Mount. Iya, karena katanya di situ tuh terdapat the unlimited sources of energy. Terdapat energi yang begitu besar, yang tak terbatas, yang tak terhingga, yang katanya bisa menghidupi satu dunia. Wow. Ya, bahkan piramid katanya akan bisa digerakin dengan energi itu. Jadi itu kayak semacam ancient civilization lah. Wah anjing. Gitu. Ada ya bre ya? Apa namanya tadi filmnya? Disclosure ya? Wah anjing, keren tuh. Harus gua nonton tuh kayaknya. Ya sebenarnya itu tidak spesifik membahas Palestina Israel gitu ya. Dia tapi hanya lebih kepada ini kompleks Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Enggak. Apa? Dia ngebahas segala sesuatu yang terjadi di dunia dan ada sedikit dia ngebahas terkait Al-Aqsa ini. Apa sih kayak konspirasi ngopi gitu dia? Kayak konspirasi tapi orangnya tuh kayak ditutupin gitu lah. Jadi iya? dia kayak video tapi orangnya digelapin gitu. Kayak apa TKP apa? Oh ya, ini gitu buser gitu lah. Saya awalnya coba-coba. Kayak gitu bre. Ya, tapi lama-lama ketagihan sama kompleks itu gitu. Jadi ya kayak gitulah. Jadi konon katanya memang di Masjid Al-Aqsa ini adalah sumber energi terbesar. Dan gue sempat ngobrol ke salah satu teman kita yang muslim. Gue tanya, bro,
emang bener gitu Emang ya? bener gitu. Terus dia bilang, oh sebenarnya terbesar itu bukan di Al-Aqsa, Al-Aqsa, katanya di bener. Ka'bah. Betul, Menurut teman gue yang betul, muslim ini, betul. untuk teman-teman ngopi yang muslim juga mungkin kalau gue salah bisa dikoreksi ya. Benar, benar, benar. Nah tapi katanya memang Nabi Muhammad sendiri pernah Isra Isra Miraj Miraj tuh, di terbang situ. sampai langit ke-7 Benar. melalui Masjid Al-Aqsa. Benar, di tanah itu, Di tanah itu. tepat di gunung itu kan dia bentuknya bukit bre itu, Temple Mount. Kayak gitu. Ntar gua bakal detilin kok kayak gitu di situ. Tapi yang jelas di situ yang menarik lu bilang di situ ada suatu energi. Suatu energi Anjir. yang bahkan bisa menggerakkan piramid. Gila cok. Dan tapi ini dia spesifik gak sih? Tapi gue beneran harus nonton sih. Tapi sebelum gue nonton, lu kasih gue sedikit trailer deh. Itu tuh energinya spiritual kah? Atau ya energi gitu loh, secara saintifik gitu? Atau apa sih? Bot lah. Sebenarnya kan ketika lo ngomongin energi gaib pun itu kan bisa dijelaskan Oh, secara iya metafisik. juga Bre. sih ya. Iya. Iya. Metafisik lah ya. Iya. Apapun itulah ya Bener, bahasanya. bener. Ya. Oke. Semua tuh kan energi yang kita bahas lah. Ya ini mungkin suhunya Om Hao gitu kan. Ya. Dia udah menjelaskan lebih- secara detail lah. bener. Bahwa ya bahkan setan pun energi bro. Bener. Gitu kan. Energi. Kumpulan energi. Nah bener. ini energi yang manusia zaman ini belum pernah lihat katanya. Jadi ini energi yang gila banget di situ deh. So mereka tuh kekeh mau dapetin itu. Oh iya tar dulu gue jadi keingetan. Bahkan kan Freemasonry sendiri officially tuh dibangun karena apa yang ditemukan dari kompleks itu di bawah tanahnya. Book of Solomon kan. Book of Solomon. Kayak gitu. Book of Solomon tuh ditemukan di bawah kompleks itu yang tadinya kan itu kan tempat bait suci yang dibangun oleh Salomo kan. Yang dimana ternyata buku Testament of Solomon itu dan 72 Sigils of Solomon itu ditaruh di bawah situ bre. Asli, Dikubur di bener. situ cok. Ditemukanlah sama si Jacques de Molay, pemimpinnya Yes, Freemason, Freemason. pemimpin Knights of Templar ketika itu yang apa nih gitu kan, dipelajari lah ya kan. Akhirnya dia mendirikan Freemason gitu. Dan gue yakin itu buku-buku yang ditemuin tuh kayak The Kayaknya- Book of Life, The Book of Government, lu cara ngatur, Iya. cara membuat pemerintahan, membuat mata uang segala macam. Jadi itu Book of Everything, bro. Atau ini asumsi liar ya. Atau jangan-jangan itu perpustakaan pribadinya Solomon, bre. Iyalah. Pasti, bre. Perpustakaan pribadi seorang yang paling bijaksana di dunia. Lu Makanya bayangin anjing di. Makanya tuh gua rasa semua buku ada. Iyalah. Semua buku. That's why kayak Freemason nih kayak anjing gua tahu semuanya lagi. Ya karena knowledge dari si Solomon. Yes. Makanya di Freemasonry sendiri sangat mengagungkan sosok Solomon itu sendiri, bre. Benar. Sebagai the grand architect. Dikatakan gitu. Makanya ya tidak heran sih. Iya. Tapi sangat menarik itu, sangat menarik. Nah, gua mau masuk ke dalam kompleks itu ya. Ini kalau kita mau membicarakan kompleks Temple Mount itu di mana tempat Masjid Al-Aqsa itu berdiri. Di atas semuanya, sebenarnya konspirasi Zionis untuk menguasai kompleks ini, para Zionis ekstremis dalam usahanya untuk mewujudkan negara Islam merdeka adalah agar dapat menduduki dan menguasai wilayah tanah tempat berdirinya kompleks Masjid Al-Aqsa atau The Dome of the Rock. Tempat dulunya berdirinya Bait Suci Yerusalem dibangun oleh Raja Salomo untuk menaruh tabut perjanjian atau The Ark of the Covenant. Jadi intinya Zionis tuh mau banget tanah itu. Yang dimana hari ini bre, itu sekarang secara status quo itu dikuasai oleh badan organisasi Islam. Gitu, yang dimana sebenarnya itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah Israel. Karena diawasi oleh PBB. Iya dong. Jadi ya nggak bisa semena-mena karena semua mata tuh memandang ke satu titik fokus yang sama. Gitu. Nah, jadi kompleks Temple Mount ini adalah situs penting dan merupakan simbol, ikon dan wajah bagi 3 agama besar monoteistik, Yahudi, Kristen dan Islam. Bangunan megah yang telah menjadi simbol kemuliaan Tuhan bagi umat beriman selama 3000 tahun dan tetap menjadi persimpangan 3 agama besar monoteistik. Tradisi Yahudi menyatakan bahwa ini adalah tempat di mana Tuhan mengumpulkan debu untuk menciptakan Adam dan tempat Abraham hampir menyembelih putranya untuk membuktikan imannya kepada Tuhan. Gila, sesuci itu tempat itu, bre. Sesuci itu mereka tempat itu. berdasarkan faith ya. Berdasarkan faith gitu. Yang dimana Raja Salomo menurut Alkitab membangun kuil atau bait suci pertama di puncak gunung ini sekitar tahun 1000 sebelum Masehi.
Namun kemudian dirobohkan dan dihancurkan oleh pasukan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar yang mengirim banyak orang Yahudi ke pengasingan. Lalu pada abad pertama sebelum Masehi, Herodes tuh memperluas dan mendirikan kembali kuil ini untuk yang kedua kalinya dan dibangun oleh orang-orang Yahudi yang baru pulang nih bre, kembali dari tanah Babilonia gitu. Nah, tepat di sinilah menurut Injil Yohanes, Yesus Kristus tuh pernah marah-marah di situ bre. Oke. Pernah menghardik dan mengusir para penukar uang dan pedagang di situ di gitu Bait loh. Allah kan. Iya kan? Dan itu hancurin tuh. Iya, dan itu tertulis jelas di dalam Injil. Bukan dihancur-hancurin, berarti dibalikin mejanya. Maksudnya yang marah gitu, bukan bait sucinya dihancurin, bukan pedagang-pedagang ya, tahu gitu. Dibalik-balikin. Jadi kayak lo ngapain bertransaksi berdagang di rumah bapakku? Ini rumah Tuhan, bukan sarang penyamun. Bener. Gitu. Takutnya mereka mikirnya gimana gitu, bre, gitu. Iya kan? Hingga akhirnya Jenderal Romawi Titus membalas dendam terhadap pemberontakan orang-orang Yahudi dengan menjarah, membakar, dan merobohkan bait suci ini pada tahun 70 Masehi dengan hanya menyisakan tembok-tembok dan puing-puing saja sebagai bukti pernah berdirinya suatu kuil megah yang dibangun oleh Raja Salomo yang bijaksana yang kini dikenal sebagai tembok ratapan. Makanya kenapa bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi Ortodoks itu kalau datang di situ nempel di dinding nangis karena meratapi bangunan itu yang sudah hancur, yang kan? Sudah hancur, yang sebagai itu kan ikon Yahudi ketika itu gitu, yang dihancurkan gitu loh. Nah, lalu semenjak saat itulah kuil Salomo atau bait suci itu tidak lagi berusaha didirikan atau direnovasi kembali. Stop sampai di situ bre, perubahan kedua kalinya gitu. Nah, bagi umat Islam sendiri, Temple Mount itu disebut Haram al-Sharif atau tempat suci yang maha mulia. Tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa yang dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Miraj ke surga. Masjid tersebut dianggap sebagai tempat suci ketiga setelah Masjid Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Jadi jelas bre, ini tuh suatu tempat yang disakralkan oleh tiga agama Samawi ini sendiri gitu loh. Yang dimana ingin dikuasai sepenuhnya oleh Zionisme ini. Gitu. Iya, mungkin dari something lah, ada alasan yang mereka mungkin hanya mereka yang tahu lah kenapa mereka ingin menguasai itu banget ya. Iya. Nah, hingga saat ini situs ini tetap menjadi tempat ibadah yang aktif bagi umat muslim. Otoritas yang mengontrol kompleks tersebut, sebuah dewan Islam yang disebut wakaf, telah lama melarang penggalian arkeologi yang dianggap sebagai penodaan tempat suci sebagai upaya pelestarian situs bagi tiga agama besar tersebut. Namun seringkali situs ini tuh diterobos oleh oknum-oknum ekstremis yang tidak bertanggung jawab. Bahkan baru-baru ini terjadi suatu peristiwa yang terkesan opresif dan semena-mena, yaitu di mana otoritas kepolisian pemerintah Israel menutup total Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam. Wow, kenapa tuh? Jadi waktu itu tuh dikutip dari detik.com, polisi Israel menduduki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dan menutup total aksesnya bagi seluruh umat Islam. Informasi ini dilaporkan oleh layanan wakaf Islam setempat yang mengelola tempat suci tersebut. Dilaporkan Palestinian News dan Information Agency Wafa pada Selasa 24 Oktober 2023. Baru-baru ini bre. Polisi Israel melakukan operasi secara mendadak dengan menutup semua gerbang menuju kompleks suci tersebut. Selain itu, pihak Israel juga memblokade akses masuk bagi seluruh umat Islam dari segala usia. Aksi tersebut berlangsung pada Selasa siang saat polisi Israel mencegah Muslim yang hendak memasuki Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan sholat zuhur. Otoritas Israel dikabarkan sudah membatasi akses masuk ke Masjid Al-Aqsa ini sejak dini hari. Mereka hanya memperbolehkan para jemaah lansia untuk masuk. Nah, pada saat yang sama, polisi Israel justru membuka akses bagi orang-orang Yahudi fanatik, ekstremis, untuk memasuki kompleks suci ketiga umat Islam tersebut. Mereka dibiarkan untuk berjalan-jalan dan melakukan ritual peribadatan mereka dengan bebas. Padahal aksi tersebut dianggap Wafa sebagai pelanggaran terhadap status quo yang mengatur kompleks masjid tersebut. Status quo Masjid Al-Aqsa menyatakan bahwa masjid tersebut hanya dikhususkan untuk tempat peribadatan umat Islam saja. Status quo menyatakan penduduk non-muslim memang diperbolehkan berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, namun hanya umat Islam yang boleh beribadah di kompleks suci tersebut.
Tapi ada kaum-kaum ekstremis Zionis yang Malah masuk ke justru situ. masuk ke situ gitu ya. Malah melakukan peribadatan loh bre, kayak gitu. Itu kan melanggar Iya, gitu iya, loh. iya. Nah, sebelumnya pada April 2023 juga pernah terjadi bre, dilaporkan Arab News, polisi Israel juga pernah melancarkan serangan pada jemaah Masjid Al-Aqsa. Penyerangan. Salah seorang wanita muslim yang menjadi korban mengaku saat itu dirinya tengah membaca Al-Quran hingga tiba-tiba lemparan granat mengenai dadanya. Wow, Gila, mengerikan gila, banget gila. sih. Ngeri sih. Namun polisi Israel dalam pernyataannya mengklaim mereka terpaksa memasuki kompleks tersebut karena adanya kelompok penghasut bertopeng yang melempari mereka dengan kembang api, tongkat, dan batu dari dalam masjid. Ini gue pernah ngeliat videonya di IG sama TikTok, anjir. Rusuh banget anjir. Sumpah dah, itu mereka tuh, ini kasihan banget ya, teman-teman kita yang muslim tuh lagi sholat bre di dalam. Dilemparin granat gitu sama polisi-polisi militer Israel. Hancur dong berarti bangunannya. Asap apa tuh? Oh, bola asap gitu ya? Iya. Bom asap ya? Gas asap itu loh. Nah, itu tuh kan maksudnya jadi rusuh di situ loh. Nah, kalau mau memperhatikan oknum Yahudi ekstremis ini memang kekeh dan bandel nih, sering nerobos masuk ke kompleks ini buat ngejalanin ritual keagamaan Yahudi. Padahal jelas-jelas secara status quo itu tempat emang khusus tuh buat ibadah sholat umat Islam doang bre gitu loh. Dan oknum ekstremis Yahudi ini dikenal sebagai The Temple Mount and Eretz Israel Faithful Movement. Nah, main goals dari kelompok ekstremis ini dikutip dari laman resmi mereka. Jadi mereka punya website bre. Ntar gue taruh linknya di bawah, kalian lihat aja deh. Gila sih ini. Tujuan dari gerakan ekstremis ini adalah pembangunan bait suci ketiga di Temple Mount di Yerusalem dan pembebasan serta usaha pendudukan situs Temple Mount dari tangan Arab dan Islam. Jadi mereka ingin merebut tanah itu dari otoritas Islam lalu mendirikan pembangunan temple ketiga. Wow. Di situ gitu. Yang mereka percaya di situ lahirlah Mesias mereka gitu. Dan itu didukung oleh US, didukung oleh Kanada, didukung oleh Inggris, didukung oleh pihak-pihak Zionis, bahkan Freemason dan Illuminati itu sendiri. Iya, karena emang mereka ada di sana gitu. Gitu. Jadi, waduh. Ya terlepas dari apapun tujuannya gitu ya, apapun tujuan dari elit-elit global ini, gila sih menurut gua hal yang mereka lakukan. Oke lah, ketika mereka melakukan penyerangan gitu ya, mereka akan bilang kayak, gua sejam lagi mau nyerang di sini ya. Mau nyerang komplek A ya. Terus dia nyuruh bangsa Palestina tuh untuk warga sipilnya untuk pergi dari situ. Sekarang mikirnya mengungsi gitu ya. Iya. Sekarang mikirnya di warga Palestina tuh situ jutaan, bre. Ya. Ratusan ribu sampai jutaan. Iya. Mereka mau mengungsi kemana, bro? Ya. Mereka ngungsi ke Mesir kemana juga pasti ditolak. Benar. Ngurus pengungsi 1 juta, siapa yang mau ngurus, bro? Jatuhnya jadi ini ilegal. Imigran gelap. Iya, siapa yang mau ngurus pengungsi segitu? Udah gitu kan borderline kan ada polisi-polisi militernya juga. Yes. Iya. Dan makanya yang mereka lakukan tuh wah gila sih. Itu sama sekali tidak merepresentasikan suatu kebaikan apapun sih. Bener. Lu mau ngomong kebenaran apa itu nggak ada bre. Itu sama sekali yang dilakukan tuh sama sekali nggak berkemanusiaan bre, sumpah deh. Gue mengecam banget dan mengutuk itu loh gitu loh. That's why it's clear ya. Kita konspirasi ngopi stand with Palestine. Of course. At this 100%. event kita mendukung Palestina lah. Iya, dan yang perlu digarisbawahi lagi sekali lagi, teman-teman, kita harus tahu di sini ini perlakuan oknum yang mengatasnamakan ras dan golongan atau agama tertentu. Yes. Jadi akan tidak fair juga nih kalau kita bilang semua orang Yahudi tuh sama. Oh ya enggak lah. Semua orang Kristen tuh sama gitu, nggak bisa. Lah. Ini oknum, yaitu Zionis, elit, Illuminati dan Freemasonry sendiri. Terus gitu. last but not least nih bre. Last but not least. Oke. Ini ada info juga bahwa penyerangan Hamas versus Israel ini gitu ya. Ini salah satu rencana. Ya. Dari pihak asing gitu ya. Kayak let's say gini. Ini tuh sebenarnya ketika si Hamas ini sedang konflik dengan Israel, di situ jadi tolak ukurnya negara lain. Untuk mengukur sekuat mana nih sebenarnya Israel, US dan sekutu. Iya. Gitu. Bahkan katanya kalau misalnya Palestina ini bisa bertahan dari serangan ini gitu ya. Iya. Bukan Palestina, Hamasnya bisa bertahan Hamasnya dari serangan ini. Ya.
Cina katanya udah mempersiapkan kapal perang untuk diarahkan ke Taiwan. Oh, ini mau ngukur kekuatan Tempurnya US. Iya, Jadi iya, berarti kan iya, kalau iya. misalnya Hamas masih bisa bertahan, US tuh nggak kuat-kuat amat. Iya, iya. Gue berani dong ambil lagi Taiwan. Benar. Gitu. Dan itu adalah skenario Perang Dunia Ketiga. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.